huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'min al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhab ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basidu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhill as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabir al-halimu al-azimu al-ghafuru al-syakuru al-aliyu al-kabiru al-hafizu al-muqitu al-hasibu al-jalil al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-najidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntaqimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-darru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-warisu ar-rashidu as-sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah jamaah pengajian ihfazillah yahfazka. Membangun kepribadian yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala diperlukan banyak pelatihan dan banyak peringatan. Pelatihan dari Allah secara langsung rupanya adalah berputarnya siang dan malam, bertemunya manusia dengan gelap dan terang, bertemunya manusia dengan susah dan senang. Pelatihan dari Allah Ta'ala membangun kepribadian sahsiah insan yang yakin dan percaya kepada Allah. Setiap mentari terbit, matahari memancarkan sinarnya. Itulah tanda kekuasaan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, yang berkuasa menerbitkan matahari di setiap pagi dengan pancaran sinarannya, dan juga yang menggantikan siang dengan malamnya. Orang-orang yang beriman, dan semoga kita adalah di antara barisan dan golongan orang-orang yang beriman, setiap pagi dengan terbitnya matahari dan setiap malam dengan digantikan terang menjadi gelap, menambah keyakinan dan kepercayaan kita sehingga terbangun sebagai insan yang selalu berbaik sangka dengan Allah dan selalu mendahulukan Allah dan selalu ingat Allah dan selalu percaya dengan pertolongan Allah. Kepercayaan terhadap kewujudan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa mengajar kepada kita untuk percaya adanya pertolongan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa.
dan pertolongan Allah diajar kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pengajian Rabu pagi kitab yang bertajuk Ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, Allah jaga kamu. Semoga tidak mengelirukan tentang arti jaga Allah. Maka diperluas dengan bahasa jagalah perintah Allah. Allah akan jaga kehidupan kita. Jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengannya. Pagi hari ini muka surat 380. Kita akan menyambung pertemuan kita pada minggu lepas tentang kalimah la ilaha illallah yang baginda sebut kanzin min kunuzil jannah, perbendaraan dari perbendaraan surga adalah la ilaha illallah. Saya beri pendekatan seawal pagi dengan membayangkan hubungan dengan makhluk. Seorang yang punya rumah besar terdiri dari beberapa pintu. Pintu utama, pintu samping, pintu belakang. Bahkan sebelum masuk ke pintu utama ada pagar. Sebelum pagar ada taman yang apabila hendak masuk ke dalam rumah itu melalui beberapa tahap. Andaikan muslimin muslimah yang hendak masuk ke rumah itu, apakah yang kita cari? Supaya bisa masuk ke rumah itu, apakah yang kita cari? Saya percaya dalam minda tuan-tuan, puan-puan sudah ada jawabannya. Kunci. Yang kita cari adalah kunci. Pagar ada kuncinya, pintu utama ada kuncinya, pintu kanan kiri samping ada kuncinya, pintu belakang ada kuncinya. Yang kita cari kunci. Ini pemikiran pertama. Pemikiran pertama rasional normal orang berpikir masuk rumah cari kunci supaya bisa buka pintunya, supaya boleh terbuka pintunya pakai kunci. Jangan lupa, kunci itu ada pemiliknya. Jangan hanya cari kuncinya, tidak lupa cari pemiliknya. Kuncinya la ilaha illallah, itu kunci surga. Jangan lupa pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang, mungkin kita, saya, dan muslimin muslimah yang melafazkan la ilaha illallah tapi belum merasakan itu adalah kunci surga. Kenapa? Karena kita terhenti dengan kalimat belum kepada sang penciptanya. Kita terhenti pada kuncinya, belum pada sang pemiliknya. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan kekuasaannya yang mampu kita lihat dan kita rasa dengan panca indera di setiap saatnya. Dalam setiap saat Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya. Semoga di setiap saat itu kita banyak mengingatinya. Di setiap saat itu kita banyak mendapatkan pelajaran daripadanya. Sampai baginda, kenalkan ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu saya tunjukkan perbendaraan dari perbendaraan surga? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah,
Seakan-akan ini pendekatan. Kalau dalam bentuk fisik, maukah kamu saya tunjukkan dalamnya rumah yang mewah itu? Maukah kamu aku tunjukkan kekayaan yang ada dalam rumah itu? Maukah kamu aku tunjukkan perhiasan yang tersimpan di dalam rumah itu? Baginda sebut perbendaharaan, tapi jawaban baginda adalah pada kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Kita ingin untuk melihat dan mendapat perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Kita harus yakin Allah pemiliknya. Kita harus yakin Allah dengan rahmatnya kuasa masukkan hamba ke dalamnya. Kadang kita harus merasa, siapalah saya yang berlumurkan dosa, siapalah saya yang ibadah tidak seberapa. Mungkinkah, bisakah, bolehkah masuk ke dalam surga? Melihat keindahannya surga. Dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penghabaran pindah dari dunia menuju ke alam barzah. Allah Ta'ala ada buka dua pintu. Satu, pintu menghala ke taman-taman surga, disebut Raudhatun min Riyadil Jannah. Kedua pintu menghala ke pintu neraka, disebut Hufratun min Hufarin Nar. Semoga terbuka bagi kita sebagaimana pagi ini terbuka untuk kita majelis ilmu pengajian dan tazkirah. Tanda terbuka nantinya saat kita berada di alam barzah, terbuka pintu menghala ke surga, pintu menghala ke taman-taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa hubungannya hadis ini dengan tema yang sedang kita kaji dalam tajuk besar Ihfazillah yahfazka, atau jagalah Allah, Allah menjaga. Muslimin dan muslimah, pemilik dari segala sesuatu yang ada adalah Allah. Tepuk dada. Meningkatkah keyakinan kita kepada Allah dengan bertambahnya umur yang kita rasakan ini? Bertambahkah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah dengan bertambahnya usia kita sampai pada hari ini? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tanda bertambah semangat hidup. Sekali lagi, tanda bertambah semangat hidup. Karena semangat hidup akan membangun kesemangatan untuk mengabdi. Semangat mengabdi akan bertambah bersamaan dengan keikhlasan yang semakin bertambah. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu dengan panjang umur ya Allah Ta'ala kurniakan. Maka dengan panjang umur ya Allah Ta'ala kurniakan ini, pertolongan dan bantuan Allah kepada kita, pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala untuk kita naik tingkatan, untuk kita naik keyakinan, untuk kita naik kepercayaan, sehingga dari persen yang rendah kepada persen yang tinggi, dari peratus yang sedikit kepada peratus yang lebih besar, dan dari peratus yang lebih besar itu kita akan mencapai hakikat kehidupan dari Allah, kembali kepada Allah. Hakikat kehidupan satu adalah semua, semua adalah satu. Hakikat kehidupan yang teringkas dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan, dia Allah itu adalah Esa, yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Kemudian di bawahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan firman ini telah kita temui
pada awal pembicaraan di surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, maka jawablah, fa inni, sesungguhnya aku, qaribun, adalah dekat. Ujibu, aku menjawab, aku mengabulkan, da'watad da'i, permohonannya orang yang berdoa, idza da'an, apabila ia memohon kepadaku. Saya lebih menfokuskan kepada ayat idza da'ani, apabila ia memohon kepadaku. Ada perkataan apabila dalam bahasa Arab, bahasa Quran, idza, berarti ada hubungan bagaimana perasaan hamba merasa perlu dengan Allah. Bagaimana perasaan kita merasa perlu dengan Allah. Sejauh mana rasa perlu kita kepada Allah. Minta maaf, saya pinjam bahasa manusia, bukan tujuan menyamakan Allah. Sejauh mana kita rasa perlu dengan Allah, sejauh itu Allah peduli dengan kita. Ini bahasa manusia untuk pendekatan, bukan untuk mengelirukan. Sejauh mana kita rasa perlu dengan Allah, sebesar itu kita akan merasakan kepedulian dan pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Buktikan ya, dan rasakan. Sekali lagi saya ulang, sejauh mana rasa perlu kita kepada Allah, sebesar itulah kita akan merasakan besarnya pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Maka ayat idza da'an, apabila ia memohon kepadaku, berarti apabila ia merasa perlu dengan aku. Idza da'an bermakna apabila ia minta pertolongan kepadaku, apabila ia minta kasih sayang dariku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun menyiapkan sebelumnya, ujibu da'wah, Allah akan jawab, Allah akan perkenankan, Allah akan kabul. Tentu tidak semudah yang diucapkan dan yang dibaca. Walau bagaimanapun, bersyukur orang yang baca Quran, orang yang membaca atau mengetahui arti Al-Quran adalah jalan. Ilmu yang Allah Ta'ala berikan, jalan peluang untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan. Maka jangan kecil hati jika kita baru berada pada ilmunya, belum berada pada amalnya. Tetapi insya Allah berawal dari ilmu yang Allah Ta'ala beri, akan pula Allah beri peluang kepada kita untuk dapat merasakan dan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Oleh penyusun kitab ini dijelaskan di bawahnya, maksud dekat di sini adalah bahwa Allah dekat dengan manusia melalui pengetahuannya. Sebab Allah sendiri bersemayam di atas arasy-Nya dan berpisah dari makhluknya dengan cara bersemayam yang layak dengan keagungannya. Oleh karena itu, pada ayat yang lain Allah menyebutkan kebersamaannya dengan makhluknya melalui pengetahuannya atau ma'iyatul ilmi, yaitu pada firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kan summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim.
Dan tiada pembicaraan antara 5 orang illa huwa sadisuhum, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan nanti saya perjelaskan. Wala adna min zalika, dan tiada pembicaraan antara jumlah yang kurang daripada itu, wala aksara, atau yang lebih banyak, illa huwa ma'ahum, melainkan Allah berada bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muslimin dan muslimah, tahap manusia dalam keimanan. Tahap manusia dalam keimanan berbeda-beda. Beda kelas, beda tingkatan, beda darjah. Dalam perbezaan tentu membawa kepada perbezaan cara berpikir, cara memahami, dan cara meyakini. Saya buatkan contoh. Anak kecil belum kenal angka, kemudian dikenalkan angka 1. Cikgu atau ustazah atau guru mengenalkan angka 1 dengan membuatkan imajinasi. 1 itu seperti lidi. Kemudian angka 2. Dikenalkan angka 2. Guru membuatkan imajinasi angka 2 itu seperti bebek, bahasa Indonesianya, seperti itik. Imajinasi anak belum ke angka, tapi ke konotasinya, ke contohnya. Tentu itu tidak diperlukan ketika mengajar kita, mengajar orang-orang dewasa. 1 ya 1, bukan widi. 2 bukan itik, bukan bebek. Artinya, ketika Al-Quran mengatakan wala khamsatin illa huwa sadisuhum, peringkat orang awam membayangkan Allah ke-6-nya itu ya di sampingnya, di sebelahnya, berbual, berdiskusi, bertemu 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Allah kabarkan yang ke-6-nya itu Allah. Orang awam akan membayangkan ke-6-nya itu Allah, berarti Allah itu di sebelah 5 orang itu tadi. Tidak salah, karena itulah tingkatannya. Kemudian berkembang lagi. Wala adna min zalik. Kurang dari 5, 4, Allah ke-5-nya. Kurang dari 4, 3, Allah ke-4-nya. Tidak hanya itu juga, wala aksara, lebih banyak daripada 5, 6, Allah ke-7-nya. Seperti pada hari ini kita sama-sama ketemu secara online guna Google Meet. Dalam screen saya ada 62 untuk pagi hari ini. Apabila mencapai sampai 100 sudah off, karena limitnya hanya 100 saja. Sudah tidak boleh masuk lagi. 62 berarti 63-nya adalah Allah. Percaya atau tidak percaya, harus percaya, wajib percaya. Jumlah sekarang bertambah 1 jadi 63. Allah ke-64-nya, harus percaya, wajib percaya. Nah, kepercayaannya itu berbeda-beda dalam hati manusia mengikut kadar imannya. Ada yang terbayang ke-64-nya itu adalah Allah. Tapi angka di dalam komputer saya, dalam laptop saya tak tambah pun, barulah ada jawabannya. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Kalau si fulan masuk dalam Google Meet kita ini,
angka akan bertambah. 62 jadi 63, 63 jadi 64, 64 jadi 65. Allah adalah hitungan berikutnya. Tidak berubah pada angka, tapi berada dalam keyakinannya. Tidak berubah pada angka, tetapi tersimpan di dalam hatinya. Apa? Wa huwa ma'ahum illa huwa ma'ahum aina makan. Di mana saja kita berada, dalam jumlah berapapun kita bersama dengan makhluknya, Allah bersama kita. Teori lebih mudah dari mengimani, karena kenyataan 24 jam merasa bersama Allah mungkin separuh 12 jamnya, yang separuh lagi lalai, lupa, ataupun terpedaya. Padahal berpindah dari satu tempat ke satu tempat, ya bersama Allah. Dari satu keadaan kepada satu keadaan, ya bersama Allah. Maka mari kita tidak terikat dengan tempat dalam berhubungan kepada Allah. Saya ulang, tidak terikat dengan tempat ketika kita berhubungan dengan Allah. Bahasa saya ini belum pas dengan bahasa hati saya, karena menggunakan ketika. Padahal Allah itu tidak ada ketika. Yang ada itu kita. Ketika kita berada di mana saja, mari kita merasa bersama Allah. Dan kita tidak terikat dengan waktu ketika berhubungan dengan Allah. Tahun ini sifat manusia sebagai manusia tahun kesedihan. Bagi yang sudah tersenarai nama untuk pergi haji di tahun 2020, terpaksa, ini bahasa saya pertama, harus tidak pergi. Tunggu 2021, terpaksa harus tidak pergi. Sedih. Di lapisan 1. Tapi setelah dengar ayat ini, insya Allah bangkit kesemangatan, berubah kesedihan dengan ketenangan. Hubungan dengan Allah tidak terikat dengan tempat. Terhalang menuju ke satu tempat, tidak terhalang berhubungan dengan Allah di tempat yang kita bertempat. Kalau tahun ini warga, rakyat Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain memeluk agama Islam tidak dapat untuk menunaikan ibadah hajinya. Padahal ketika sudah masuk Zulhijjah seperti ini adalah mendekati kepada puncak. Biasaan saya sendiri ketika sudah 4 hari bulan Zulhijjah, 5, mungkin 6-nya pergi, di sana sudah banyak umat Islam yang berkumpul. Perkumpulan sesama saudara Muslim yang masih terhalang dengan COVID-19, tidak terhalang untuk tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hubungan dengan Allah tidak terhalang dengan waktu. Setiap saat dan setiap waktu. Artinya setiap saat dan setiap waktu, bukan hanya siang, bukan hanya malam. Hanya saja ada waktu-waktu tertentu. Contoh, ya, sholat subuh. Itu ada waktunya tertentu. Jangan memberi kesimpulan yang keliru. Sholat subuh pukul 11 siang. Tidak. Walaupun jam 11 siang itu kita boleh berhubungan dengan Allah.
Tapi Allah telah menentukan waktu untuk kita berhubungan secara khususiah yang namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berputar di siang dengan terangnya, di malam dengan gelapnya, tetap bertuhankan Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang Allah menghabarkan apa saja yang kita lakukan pada hari kiamat. Andaikan di dunia rasa malu itu ditutup dengan penutup muka, kita siap-siap untuk menutup muka di hadapan Allah karena malu atas apa yang kita lakukan sebelumnya. Maka dari kesilapan, dari kesalahan, dalam bentuk apa saja kesilapan dan kekhilafan dan kesalahan itu, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentang buku catatan amal, salahnya dihapus oleh Allah, kebaikannya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua penghabaran. Satu, kesalahan yang dihapus oleh Allah. Kesalahan yang dihapus oleh Allah Ta'ala karena Allah berkenan untuk memaafkan. Bagi siapa? Orang-orang yang benar-benar bertaubat. Disebut sebagai taubatan nasuha. Tapi jangan lupa, Allah juga yang kedua menghapuskan kebaikan-kebaikan. Macam mana Allah Ta'ala hapuskan kebaikan? Jika kebaikan itu dicampuri dengan riya, dengan ujub, dengan menunjuk-nunjuk, maka kebaikan-kebaikan itu ibarat seperti mana debu yang diterbangkan oleh angin. Berarti mengajar kepada kita, jangan putus asa saat terjatuh pada kesilapan dan kesalahan. Dan jangan bangga saat dapat beramal kebaikan. Pusat tujuannya adalah lillahi ta'ala. Rasa syukur kepada Allah selalu kita bangun dalam diri kita. Rasa optimis kita dengan Allah selalu kita besarkan di dalam diri kita. Salah satunya adalah melalui kitab ini, ihfazillah yahfazka, bangkit sebagai kepribadian insan yang beriman dan insan yang percaya dengan pertolongan Tuhan. Di bawahnya, ayat ini menunjukkan bahwa dekatnya Allah adalah dengan pengetahuannya. Sehingga bila dua orang berkumpul, maka Allah adalah yang ketiga. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy atau singgasananya. Tetapi dia dekat dan mendengar doa orang yang berdoa dan melihat otak semut yang tulangnya sangat kecil dan melihat rayapan semut dan mendengarnya walaupun dia berjalan di kegelapan malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam pekat di dasar bumi atau di dalam jurang yang dalam. Yang dijelaskan oleh penyusun adalah tentang ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas aras. Disebut sebagai mutasyabihat, ayat yang hampir serupa dengan sifat manusia. Tapi jangan menyamakan Allah dengan sifat manusia. Cukuplah kita mengimani bersemayam di atas aras itu adalah khas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti mana kita duduk di atas kursi. Tidak sama seperti kita duduk di atas satu tempat. Luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha tahu atas segala keadaan makhluknya, dan agungnya, mulianya Allah Ta'ala itu berada pada singgasana yang disebut sebagai aras. Bahasa saya ini pun salah apabila hubungan dengan Allah Ta'ala dengan kata berada. So Allah itu tidak bertempat, tapi tidak menemukan kata untuk menerjemahkan suara hati yang sebenarnya, melainkan pinjam kata yang dapat dipahami oleh manusia.
Selanjutnya Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan di sisi Allah itu mafatihul ghaib, kunci-kunci semua yang ghaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia yakni Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak sehelai daun pun yang gugur illa ya'lamuha, melainkan Dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak ada sebutir biji pun fi zulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, melainkan Allah mengetahuinya. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tiada sesuatu yang basah dan sesuatu yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, itu tadi adalah surah Al-An'am ayat 59. Berapa kali la yang kita dapati di dalam ayat ini? La artinya tidak, membawa maksud semua, tidak terkecuali, melainkan Allah Ta'ala mengetahui. Kita sendiri yang masih dan banyak mendahulukan kepentingan pribadi ketika berhubungan dengan makhluk maupun berhubungan dengan Allah Ta'ala. Ketika berhubungan dengan makhluk, mementingkan kepentingan pribadinya, mana yang menguntungkan. Ketika berhubungan dengan Allah Ta'ala pun kadang masih begitu, kepentingan pribadinya lebih besar, sehingga kita di dalam memposisikan secara syariat ada baik, ada buruk. Sekali lagi, kita dalam memposisikan syariat, kita akan melihat ada baik, ada buruk. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Kita dalam syariat, memandang dalam pandangan syariat, kita akan membedakan mana dapat digunakan, mana yang tak dapat digunakan. Yang digunakan diambil, yang tidak dapat digunakan dibuang. Namanya sampah. Ya. Bekas, apakah itu plastik ataupun daun, yang kita sudah tak pakai, kita akan buang ke sampah. Plastik kita akan buang ke sampah. Yang kita akan hitung adalah yang kita ambil. Plastik itu isinya ada limau atau jeruk. Plastik itu isinya ada tomat, ada chili. Plastik itu isinya ada bawang. Maka kita ambil bawangnya, kita buang plastik. Kita ada rasa yang diperlukan, ada rasa yang tidak diperlukan. Wajar. Inilah manusia dengan kepentingannya. Semoga tidak sampai kepada peringkat dengan keegoannya. Maka sampah itu akan masuk ke tempat sampah. Kita sudah tidak ambil tahu. Tapi ketahuilah, Allah Maha Tahu. Maka pada satu masa ada sesuatu yang bernilai terbuang di dalam sampahnya. Sama ada puan-puan pernah atau tidak, saya juga pernah, mungkin puan-puan pun pernah menyimpan sesuatu ya, karena tergesa-gesa dimasukkan ke dalam plastik ya, yang disangkutkan ke dinding.
Kononnya mau bersih-bersih rumah, semua plastik diambil masuk ke dalam sampah. Padahal itu isinya adalah duit. Baki dari semalam ya, yang dimasukkan berada di situ. Masukkan ke dalam sampah, yang masukkan ya dia sendiri. Dari sampah dapur ke tempat sampah di luar rumah. Lori lewat, lalu sampah pun diambil. Sebelum dia sambung ingatan semalam, dia mencari, mana duit saya? Allah belum ingatkan lagi. Naik turun karena rumahnya 2 tingkat. Baju semalam yang dipakai diselak, mana ada duitnya? Allah senyum dengannya. Allah ingatkan, duitmu sudah masuk sampah. Dan sampahmu sudah masuk lori sampah. Baru teringat dan menjadi sebuah pelajaran. Yang kita tidak tahu, Allah tahu. Yang kita tak ambil tahu, Allah ambil tahu. Maka muslimin dan muslimah, hubungan dengan Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Kemudian era saat ini ada disebut sebagai daur ulang. Sampah boleh dijadikan pupuk, dijadikan kompos, itu adalah sampah. Dan ini juga sedang salah satu di antara yang, maaf cerita lagi, usaha pupuk organik ya. Jadi ada yang mengajak kepada saya, nah ini buktinya ya, bentar. Maaf, saya pergi ke dapur dulu. Saya nak tunjukkan. Nampak ini ya, kawan-kawan. Ini ada LPMP, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Ini baru datang malam tadi. Ini adalah beras. Beras ini adalah kita subsidi petaninya dengan pupuk organik. Pupuk organik itu adalah dari sampah-sampah yang diproses untuk dijadikan pupuk, baik untuk pertanian maupun untuk perkebunan. Kemudian ketua LPMP ini jumpa dengan saya untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam pembuatan sampah organik dengan bahan pupuk organik dengan bahan dari sampah-sampah yang terkumpul, selain dari kotoran-kotoran hewan ya, lembu atau kambing, kemudian diproses. Petani kita kasih pupuk itu. Apabila petani yang kita subsidi pupuk, sawahnya bagus, hasilnya bagus, maka zakatnya dikumpulkan ke kita. Dikumpulkan, kemudian kita agihkan dalam 5 kilo seperti ini kepada fakir miskin yang ada di sekitar. Bukan hanya di sekitar kampung saya sini, tapi juga di sekitar-sekitar yang lain. Nah ini baru, ya, para jemaah sekalian, semalam saya cerita tentang tempurung kelapa. Ini saya cerita tentang sampah. Dan itu tidak saya terencana untuk bercerita, ya karena ketemu dengan ayat ini Allah bawa minda saya. Kita yang tidak peduli dengan sampah, ternyata ada hamba Allah yang peduli dengan sampah. Dan yang lebih mendalam, ternyata Allah itu peduli dengan sampah.
memindahkan bahasa saja. Apa kepedulian Allah dengan sampah? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada daun yang gugur atau yang jatuh, melainkan Allah tahu. Allah tahu itu bukan hanya hitungannya saja. Bukan helaiannya berapa helai daun jatuh. Itu terlalu cetek cara berpikir. Allah tahu apa kegunaannya. Daun-daun yang jatuh dari pohonnya itu apa kegunaannya jika sudah menjadi sampah. Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya untuk memproses menjadi bahan pupuk organik yang bisa bermanfaat. Nah, sekarang ini bisnis pupuk organik itu lebih dicari oleh masyarakat. Karena kalau kita gunakan pupuk kimia, ya, seperti kita obat herbal dengan obat kimia yang masuk dalam tubuh badan kita, itu kesannya adalah berbeza. Ya, ini dari sisi kesehatan. Hasil mahsul pertanian dari pupuk organik, hasil dari peternakan, ya, daripada pupuk organik itu lebih menyehatkan tubuh badan, ya, lebih menyehatkan kepada tubuh badan dibandingkan dengan kimia yang sifatnya adalah instan. Sebenarnya bukan bidang saya. Muslimin muslimah menjelaskan ataupun ini hanya saya kongsi saja tentang ayat wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur melainkan Allah Ta'ala tahu. Dan pengetahuan Allah bukan pada hitungannya tetapi juga meliputi kepada manfaatnya. Nah, Allah tahu daun yang gugur, pasti Allah tahu keadaan kita. Muslimin dan muslimah, kalau dibuatkan perumpamaan kita itu seperti pohon, perumpamaan saja, jangan kecil hati, ya. Pohon semakin bertambah tua, itu daunnya semakin berguguran. Pohon-pohon pun mungkin demikian, usia semakin bertambah tua, rambut pun berguguran. Bukan hanya rambut berguguran, gigi pun berguguran. Kita buang, Allah Ta'ala tahu. Ya. Ini contoh pendekatan saja. Artinya, mari dengan beberapa ayat ini, ayo beberapa ayat yang dikemukakan, yakinlah, seyakin-yakinnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangunkan keyakinan, keoptimisan dan kesemangatan ini kita dibantu oleh Allah bertemu seminggu sekali dalam pengajian Ihfazillah Yahfazka. Selanjutnya, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para nabi dan rasulnya melalui firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka yang disebutkan adalah dirujuk sifatnya dan akhlaknya para nabi dan rasul. Sama-sama kita tahu nabi dan rasul bukan malaikat. Nabi dan rasul adalah manusia. Nabi dan Rasul adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita keturunan Adam dan Hawa, mari kita mencontoh para Nabi dan para Rasul, khususnya junjungan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifati mereka itu dengan orang yang banyak berdoa. Kelak kita akan mendapati beberapa contoh daripada doa-doa para nabi dan rasul. Maka hendaklah seorang hamba itu tidak meremehkan perihal doa ini, meskipun dalam hal yang sangat kecil. Saya ajak secara minimal sebagai permulaan, bangun rasa perlu dengan Allah, walaupun dalam urusan yang kita anggap kecil. Coba cari puan-puan 5 keluarkan, ya. Semuanya sehat,
dapat digerakkan semua, ya. Kemudian ada luka kecil dari jarum yang tertusuk di salah satu jari. Andaikan begitu, ya. Itu kan kecil, tapi bisa jadi besar jika orang itu, ini andaian secara medis saja, jika orang itu punya gula atau diabetes, luka yang kecil itu boleh jadi besar, bahkan boleh jadi sebab dipotong dari sebagian jarinya. Itu dari kecil. Dari kecil boleh jadi besar dalam bentuk kesakitan. Dari kecil boleh jadi besar dalam bentuk kebahagiaan. 1 sen, 2 sen itu kecil, tapi mari kita pandang itu dari Allah. Akan muncul sebuah kebahagiaan. Orang itu bertungkus lumus, ya, untuk cari rezeki supaya punya duit banyak. Tapi dia silap. Ada uang 10 sen jatuh, dia tak ambil kira. Atau mendapatkan dalam nominal yang kecil, dia tidak syukur. Dia ingin punya 1 juta, melihat 10 ringgit atau melihat 10.000 rupiah, itu kecil. Ya, dipandang kecil, tapi dari kecil itulah yang akan jadi besar. Maka dinasihatkan urusan sekecil apapun, mari kita bersama Allah. Minimalnya tumbuhkan dalam diri kita rasa perlu dengan Allah, sebut nama Allah. Demikian untuk tajuk yang pertama, yang E. Sekarang yang B. Doa para nabi di dalam Al-Quran. Terutama Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu berdoa, sehingga dia berdoa memohon keampunan dari dosa dan kesalahan. Doanya beliau mengatakan, wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang amat aku inginkan, atma'u itu dari bahasa toma'a, kemudian di guna bahasa Melayu atau Indonesia tamak. Walladzi atma'u, dan yang aku tamakkan, yang aku inginkan, ayyaghfira li khati'ati, akan mengampuni kesalahanku pada yaumaddin, hari kiamat. Muslimin dan muslimah, bahasa percintaan itu kadang menggunakan bahasa majas, bukan menggunakan bahasa terus terang. Ya. Contohnya ya seperti ini. Sebenarnya kalau terus terang, bahasa terus terangnya, ya Allah, saya minta maaf atas kesalahanku pada hari kiamat. Tapi dimajaskan, ya, ya Allah, aku sangat ingin untuk mendapatkan keampunanmu pada hari kiamat. Namanya berbudi bahasa. Maka dalam doa itu tidak semestinya diawali seperti kita mengawali, ya. Kalau tidak ada Allahumma di depannya itu bukan doa. Tak. Kalau nggak ada Robbana di depannya itu bukan doa. Tak semestinya begitu. Kenapa kita begitu? Karena kebiasaan kita mengawali doa ya Robbana atau Allahumma, ya. Coba puan-puan dengan suami, ya, ataupun anak dengan istri, minta duit. Itu tidak semestinya wahai ayahku, aku minta duit kepadamu. Kita nggak begitu. Kadang kita hanya pada ayah kita ataupun kepada orang yang kita ada hubungan dengannya, kemudian
mau khidmat ataupun pertolongannya, saya perlu untuk bayar buku sekolah. Kata-kata mintanya itu tak, ayah, saya perlu untuk bayar buku sekolah. Enggak ada kata-kata, ayah, saya minta duit. Nah, itu bahasa, ya, etika, adab. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, walladzi, engkau, ya, zat, ya. Alladzi itu adalah isim mausul, kata penyambung yang hubungannya dalam ayat ini adalah kepada Allah. Allah itu adalah yang paling aku tamakkan, yang paling aku harapkan, yang paling aku inginkan untuk memaafkanku pada hari kiamat. Dituliskan di bawah, ini adalah sebuah penghormatan, rasa malu dan takut sekaligus. Dan dia tidak mengatakan, dan yang mengampuni dosa dan kesalahan itu pada hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala sudah mengampuninya, dan baginda adalah seorang nabi. Akan tetapi dengan penuh rasa malu, dia mengatakan, walladzi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumati. Kemudian baginda meneruskan doanya. Ini Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ayat berikutnya, ayat 83. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah wa alhiqni bis sholihin, dan masukkan atau pertemukan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pertemuan ada direncanakan, ada tidak terencanakan. Pertemuan yang direncanakan belum tentu bertemu. Pertemuan yang tidak direncanakan mungkin bertemu. Pengaruhnya atau asasnya apa? Asasnya, jika Allah pertemukan, pasti bertemu, walaupun tidak direncanakan. Kalau Allah tak pertemukan, tidak akan bertemu, walaupun direncana. Berarti kuasa pada siapa? Bukan pada rencana. Kuasa adalah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimah, handphone ini. Kadang kita bertemu sesuatu yang kita tidak ingin bertemu, tapi dia muncul di layar ini. Sama juga muslimin muslimah, ketika saya mencontohkan diri saya dan pastinya pernah berlaku pada puan-puan. Ya. Ketika saya pegang handphone, kemudian WhatsApp puan-puan masuk. Ketika itu terus saya bisa jawab karena saya baca. Tapi ketika WhatsApp puan-puan kirim WhatsApp ke saya, tapi saya tidak pegang handphone ketika itu, entah 1 jam kemudian atau 3 jam kemudian saya baru pegang handphone, saya baru baca, kemudian saya tidak langsung menjawabnya karena ada sesuatu, ya, maka terjawab kemudian. Pertemuan yang sifatnya kecil dan tidak sengaja, kebetulan saya pegang handphone, puan-puan WhatsApp dengan saya pun jawab. Ya, seperti malam tadi ada salah satu jemaah, ya, WhatsApp, anak beliau positif COVID-19. Lepas itu semua keluarga harus swab dengan secepatnya. Nah, minta sama-sama berdoa. Minta maaf puan-puan, saya kalau diminta berdoa itu saya ajak bersama-sama berdoa, jangan saya saja, karena belum tentu, ya, doa siapa yang Allah Ta'ala perkenankan. Sama-sama berdoa, semoga Allah berikan kekuatan dan berikan kesehatan yang baik dan seterusnya. Boleh terus saya jawab. Karena pertemuan itu, saat itu saya pegang handphone, saya pun terus baca. Itu sekadar contoh saja. Jadi pertemuan itu tidak akan bertemu walaupun direncanakan jika Allah tidak pertemukan.
Dan pertemuan itu tidak akan ketemu jika Allah Ta'ala memperkenankan. Nah, wa alhiqni bisolihin. Doanya Nabi Ibrahim, pertemukan ya Allah aku dengan orang-orang yang soleh. Karena boleh jadi pertemuan dengan sebaliknya. Kita makhluk sosial yang kadang dipengaruhi dengan lingkungan. Lingkungan baik akan membentuk orang menjadi baik. Ya, itu normal. Komunitas yang baik, masyarakat yang baik akan membentuk kepribadian yang baik. Insya Allah. Tapi juga belum tentu dalam komunitas yang baik itu tetap menjadi baik. Sama juga sebaliknya dalam komunitas orang yang belum baik, belum tentu mempengaruhi kepada orang yang baik untuk menjadi tidak baik. Seperti ikan di lautan tidak akan masin walaupun berada di air yang masin. Nah, hukum kebiasaan itu berlaku, tetapi bukan hukum kepastian. Namun akan membantu komunitas yang baik itu akan membentuk kepribadian yang baik. Maka Allah pertemukan dengan orang yang baik itu tandanya Allah akan jadikan orang itu menjadi baik. Nah, Nabi Ibrahim itu dalam doanya salah satunya minta pertemukan dengan orang-orang yang baik. Tuan-tuan, siapa pernah duduk asrama ketika sekolah dulu? Ya, saya bahasakan asrama karena di Malaysia kalau disebut mondok itu tak begitu kenal. Siapa yang pernah mondok? Ketika masuk ke asrama atau mondok, tak ada yang dikenal. Belum ada yang dikenal. Semua orang baru semua. Selesa tak masa itu? Ya, hari pertama di asrama, hari pertama di pondok, belum ada yang dikenal. Tentu tak selesa. Teringat orang tuanya, teringat rumahnya, teringat macam-macam, ingin balik saja. Kenapa? Ya karena tidak ada yang dikenal, tidak dapat bermesra, merasa orang asing. Walaupun di dalam asrama itu orang baik-baik semua, ngaji semua, pegang Quran semua, menghafal Quran semua, tapi dia rasa tak selesa. Karena belum bisa menyesuaikan dan belum ada yang dikenali olehnya. Padahal itu dalam komunitas orang-orang yang baik di pondok. Yang menghafal Quran, yang pegang Quran, yang baca Quran. Puan-puan, tidak selesa, belum nyaman dalam komunitas yang baik. Melainkan harus menyesuaikan. Temanku ngaji, aku ngaji. Temanku belajar, aku belajar. Mulai ada keselesaan. Di sampingnya ada kawan tanya, awak nama siapa? Awak daripada mana? Awak sudah berapa lama? Kamu mondok di sini sudah berapa lama? Mulai ada pembualan. Ketika itu sudah mulai berteman, selesa, nyaman, kerasan, ya, puan-puan. Time waktu libur, time waktu cuti, malah tak mau pulang. Lebih enak di pondok. Puan-puan, itu pun baik, tapi ya nggak ada tak baiknya. Waktunya cuti, ya, tak mau balik dari pondok karena dia bayangkan kalau aku di rumah harus menyapu, harus pergi bendang, harus pergi sawah. Lagi baik saya duduk di pondok, salah juga, ya, tidak tepat juga. Oleh itu kita harus memposisikan. Nah, karena itu adalah kerenah anak-anak kita memaklumi. Sekarang kerenah kita sendiri. Wa alhiqni bisolihin. Semoga kita itu selesa dengan orang-orang yang soleh itu macam mana? Ya kita harus latihan jadi orang soleh. Berada dalam komunitas orang yang soleh, kita sendiri belum soleh, ya tak enak. Nah, wa alhiqni bisolihin, dari diri kita sendiri, insya Allah. Nah, ini kita baru membayangkan asrama yang kita boleh pulang lagi ke rumah. Kalau sudah ke alam barzah macam mana?
kita orang baru, tidak ada kawan, tidak ada teman yang ngantar kita semua sudah pulang ke rumah. Ya. Di alam yang baru itu ketemu orang yang baik-baik. Tak selesa kalau kita bukan orang yang baik, Masya Allah. Apalagi kalau ketemu dengan yang tidak baik. Kan Nabi Ibrahim salah satu dalam doanya wa alhiqni bis sholihin. Bawahnya yakni matikanlah aku di atas kalimat la ilaha illallah dan di atas agama yang murni. Juga Nabi Ibrahim berdoa waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik, lisana sidqin, bagi orang-orang yang tiba kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai atau mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya bacakan dulu maksud yang tertulis. Apakah maksud daripada buah tutur yang baik bagi orang yang tiba kemudian? Buah tutur yang baik yaitu setelah kamu meninggal dunia, orang ramai akan menyebut sesuatu yang baik dari dirimu. Titik dulu, muslimin dan muslimah. Lisana sidqin fil akhirin. Saya buatkan contoh pendekatan di rumah puan-puan. Di rumah puan-puan tersusun kegiatan pribadi dari mulai bangun tidur sampai malam nanti. Rumah sentiasa rapi, bersih, tersusun. Kemudian puan-puan pergi haji dulu, bukan mati. Puan-puan pergi haji 40 hari. Ya. Yang biasa susun rumah, sapu rumah, lap ini semua puan-puan. Selama 40 hari ditinggalkan itu, ya, abu sudah mulai melekat. Susunan mulai kocar-kacir, tidak ada yang menyusun. Orang dalam rumah itu teringat, kalau mak saya ada di rumah, ini semua tak sampai macam ini, tak sampai berabuk seperti ini. Berarti kebaikan-kebaikan yang dilakukan diingati oleh orang yang selepas kita. Nah itu kalau contoh saya tadi pergi haji 40 hari, selepasnya pulang lagi. Tapi kalau bukan pergi haji, pergi kubur, tak pulang lagi. Jadi kebaikan yang kita tabur saat ini, ya, menjadi pelajaran pada orang selepas kita, itu namanya salah satu contoh lisana sidqin fil akhir. Seorang penyair mengatakan, sungguh setiap orang mempunyai pembicaraan tentang dirinya setelah ia tiada. Maka jadilah dirimu seorang yang dikenang dengan kebaikan oleh orang yang mengerti. Ini suruhan semangat. Walau semestinya kita buat baik tidak karena ingin dikenang. Ya. Maka ada istilah guru adalah pahlawan tanpa jasa. Seorang guru yang tulus, ikhlas, ya, bukan karena ingin disanjung, bukan karena upah dan kerana yang lain, digelar pahlawan tanpa jasa. Setelah tiadanya dikenang, yang dikenang adalah kebaikan-kebaikannya. Bukan dari awal, aku jadi guru supaya nanti aku dikenang. Sudah kurang betul. Ya. Insya Allah, hukum alam itu akan berjalan. Hukum kausal itu akan berlaku. Ya. Hukum balasan juga akan berlaku. Oleh itu, kita kadang, ya Allah, ya, bila tersalah atau melakukan kesalahan itu, takut kita sebagai manusia di hadapan Allah itu dibalas oleh Allah Ta'ala jika kita tidak segera minta ampun, dan balasannya itu adalah ke anak kita, ya, ataupun ke keturunan kita. Ya. Sesuatu yang negatif itu tak payah saya panjang-panjangkan. Ya. Yang kita pikir adalah yang positif, semoga kita jadi orang yang positif. Ya. Kita pikir yang baik, semoga kita menjadi orang yang baik. Kita lakukan kebaikan, insya Allah balasan pada anak-anak kita, keturunannya adalah yang baik. Dan
itu tidak perlu dipesankan. Contoh kan ada orang yang pesan ya, seperti delivery, ya, pesan antar. Puan-puan, anaknya dikumpulkan, mak pesan, kalau mak nanti sudah tak ada, awak bacakan Quran ya, awak bacakan tahlil. Kalau hari Rabu Ustadz Misbah ada baca Yasin minggu yang pertama, jangan lupa isi. Itu nggak usah dipesankan. Sistem balasan akan berjalan. Kalau kita dengan orang tua kita itu gitu, nanti anak kita dengan kita itu insya Allah gitu. Puan-puan, Ustadz tak boleh ke macam itu. Boleh, bukan pasal tak boleh. Ya. Hanya kadang kita harus bercermin dalam diri kita sendiri. Kita bagaimana kok berpesan dengan anak kita seperti itu? Apakah kita seperti yang kita pesankan dengan anak kita? Satu soalan yang kita pulangkan kepada diri kita sendiri. Maka orang ikhlas itu tak pikir macam-macam kecuali lillah dan Allah yang akan pikir kita. Baik lagi, orang ikhlas itu tak pikir macam-macam. Pikirnya itu semoga Allah berkenan, menerima, merahmati, meredoi, Allah akan pikir kita. Ini bahasa manusia. Sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak susah dalam semua urusan. Tapi kalau saya gunakan bahasa Allah pikir kita itu bukan, jangan bayangkan seperti kita pikir orang lain ya kemudian menjadi susah, tidak. Ya, Allah akan aturkan kepada kita. Maka tidak akan sia-sia. Duduk 1 jam seperti ini, Puan-puan sudah penat belum? Duduk 1 jam seperti ini tidak akan sia-sia. Nah, Puan-puan, pasti akan ada hikmahnya dan pasti akan ada natijahnya dan pasti akan ada balasannya. Rupanya apa? Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu kepada kita. Wasiat kita kepada anak kita itu memang diajarkan supaya kita berwasiat. Ya. Seperti Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak dan cucunya, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan kamu mati melainkan Islam. Nabi Ibrahim bagaimana? Dia orang yang pegangnya Islam dengan benar-benar sepenuh hatinya. Maka wasiatnya sama seperti yang dipegangnya. Kita sampaikan wasiat dengan anak kita, jaga sholat dengan baik. Ya kita mestinya gitu. Ngaji Quran setiap hari, jangan lupa. Ya. Kita juga harus begitu. Akan berpisah dengan anaknya karena anak dibawa oleh menantunya. Akan berpisah dengan anaknya karena anak harus duduk di asrama. Maka pesannya macam-macam. Yang kita pesan itu akan berlaku kepada anak kita jika itu ada pada diri kita. Semoga dapat difahami untuk diri saya dan para jemaah sekalian. Ya. Dan yang tak baik itu semoga Allah Ta'ala luruskan untuk diri kita sehingga dalam proses selanjutnya itu adalah kebaikan. Di bawahnya satu kisah. Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang lelaki Arab. Lalu dia berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, aku memerlukan sesuatu daripadamu. Sayyidina Ali berkata kepadanya, tuliskanlah keinginanmu di atas tanah, supaya air rasa malu dan air kemuliaan tidak menimpa mengenai wajah. Beliau berkata, saya tidak ingin mempermalukan dan menyakitkan. Lalu dia pun menuliskan keinginan dan keperluan di atas tanah. Maka Sayyidina Ali pun memberikan pakaian kepadanya. Lalu lelaki Arab itu berkata, engkau beri aku baju yang keindahannya akan hilang, maka aku akan memberi pakaian berupa kenangan yang baik. Ali mengatakan, itu adalah sebaik-baik. Itu adalah baik sekali. Muslimin muslimah, ya, kisah ini sekali baca mungkin belum sampai kepada maksud yang tersirat di dalamnya. Maka tentu dengan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari kisah ini Sayyidina Ali dengan orang Arab. Puan-puan kenal orang Arab? Ya.
Apa mungkin jawab, ya saya kenal orang Arab. Sebatas mana, sejauh mana kenal dengan orang Arab? Apakah karena wajahnya atau karena ketinggiannya? Ya. Ada Arab kota, ada Arab desa, ada Arab ortodok, ada Arab milenium, ya. Ada Arab Badui. Ya. Jadi dengan sikapnya dan sifatnya yang kasar, yang angkuh, kategori-kategori Arab, kemudian Islam dan Al-Quran itu turun ke negara Arab. Allah lebih tahu kenapa Al-Quran itu turun di negara Arab dan berbahasa Arab. Kita tidak mempertanyakan, karena itu adalah Allah Tuhan yang Maha Tahu dan yang Maha Berkehendak. Kisahnya Sayyidina Ali dengan orang Arab, diambil pengajaran daripadanya adalah sesuatu yang akan hilang dan sesuatu yang dikenang. Dua itu aja. Sesuatu yang akan hilang dan sesuatu yang dikenang. Artinya sesuatu yang hilang adalah harta benda. Sesuatu yang akan dikenang adalah akhlak yang mulia. Puan-puan, apakah semua harta benda itu akan hilang? Tidak. Tinggal kita pandai untuk mempergunakannya. Satu contoh, orang berduit, orang berharta. Dia keluarkan uang. Dia keluarkan kekayaannya. Diberikan kepada orang lain. Tapi motor pemberian, motor penggerak dia memberi adalah karena angkuh, karena sombong. Orang terima hartanya, tapi orang tidak akan kenang dia, sebab tidak ada akhlak yang mulia menyertai perjalanannya. Orang itu B tak begitu kaya, pemberiannya semampunya, tidak banyak, tapi disertai dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu'nya. Walaupun penerima itu menerima dalam jumlah yang kecil, tapi dia akan tetap dikenang karena akhlak mulia. Kisahnya Sayyidina Ali dengan Arab Badui. Memberi pakaian. Kemudian Arab itu bersair. Engkau beri aku baju keindahan, tapi itu akan hilang. Aku akan beri kepadamu kenangan yang baik. Artinya akhlak yang mulia itu adalah menjadi kenangan. Nah, hubungannya dengan tajuk yang sedang kita pelajari ialah kebaikan-kebaikan itu tidak akan hilang. Kebaikan-kebaikan itu akan terus berjalan. Bukan hanya berjalan dalam kenangan, tapi berjalan dalam pahala dan balasan. Sekali lagi, bukan hanya berjalan dalam kenangan, tapi berjalan dalam balasan. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, ya, CCTV merakam, kemudian masuk ke dalam LCD, dapat dilihat apa yang dilihat melalui CCTV. Ketahuilah, Allah Ta'ala membanggakan hamba, memperkenalkan hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang baik. Insya Allah contohnya adalah yang mengaji seperti ini. Dikenalkan oleh Allah di kalangan para malaikat. Dikenalkan oleh Allah di kalangan para malaikat. Malaikat mengenali kepada orang-orang yang baik karena Allah Ta'ala mengenalkan. Malaikat mendoakan dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kepada orang-orang yang sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, sekecil apapun kebaikan, percayalah akan menjadi benih dan akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kiranya ini terlebih dulu. Kisah-kisah berikutnya atau doa-doa, contoh-contoh, cerita-cerita yang berikutnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.